Suara ketukan itu masih terdengar hingga kini. Suara sederhana yang menjadi penanda hadirnya semangkuk gulai hangat di Pekalongan. Setiap sore, para pedagang mulai mendorong gerobak mereka menuju tempat jualan. Tetapi di balik gerobak sederhana ini, tersimpan cerita panjang tentang tradisi, keluarga, dan resep yang terus dijaga. Nama gulai dok-dok berasal dari suara ketukan gerobak para pedagang. Dulu mereka berkeliling dari kampung ke kampung dan memukul gerobak untuk menarik penjual. Seiring berjalannya waktu, kebanyakan pedagang kini memilih mangkal. Meski begitu, namanya tetap melekat hingga sekarang. Ada yang menyebutnya gulai dok-dok, ada pula yang menyebutnya gulai tok-tok. Iya, lagian duitnya mel. Meskipun dijual dari gerobak kecil, proses memasaknya tidak sederhana. Persiapan sudah dimulai sejak pagi hari. Daging dan jeroan direbus selama kurang lebih 2 jam. Setelah itu, bahan dimasak kembali bersama kuah berempah. Agar tidak mudah hancur, daging dan jeroan disimpan terpisah dari kuah. Cara ini memudahkan pembeli saat memilih isian yang mereka suka. Yang membedakan gulai ini dengan gulai lain adalah tambahan serundeng. Terus juga kalau kayak gulai ini unik juga nih Mbak, kenapa harus pakai serundeng gitu ya? Biar rasanya wangi, aromanya tambah wangi ya, biar gurih, biar tambah kental. Tapi memang serundengnya itu harus diolah dulu, yang Harus keluar diolah, minyaknya itu. iya, harus dikosong, terus ditumbuk tuh yang di situ kan. Sampai malam tuh masaknya serundeng, jadi nggak ngedadak. Kalau ngedadak kan agak buruk. Berarti nggak bisa kayak misal kelapa tuh kayak kelapa parut langsung dimasukin Nggak aja bisa, gitu. itu beda cerita. Bukan serundeng namanya. Makanya harus menjadi serundeng dulu. Ya, serundeng dulu. Karena isian serundeng inilah, sebagian besar warga Pekalongan menyebut gulai dok-dok sebagai gulai serundeng. Ternyata serundeng juga berfungsi untuk menetralisir aroma kuat dari daging kambing. Dalam sehari, Endang yang meneruskan usaha sang ayah bisa memasak sampai 35 kg gulai dok-dok. Kayak bagian-bagiannya khusus. Bagian jeroan, dagingnya, daging kepala, kaki, itu. Berarti emang harus daging kepala, kaki, jeroan, Ya. 3 itu. Kalau pakai bagian yang lain bisa nggak? Bisa tapi kurang ini. Yang bestseller kan ini kayak daging, kepala termasuk telinga, pokoknya semua kepala masuk ya, terus daging jeroan. Kalau yang lain apa rasanya kurang gitu? Bukannya kurang tapi peminatnya banyaknya ini. Dulu, para pedagang gulai dok-dok tinggal dalam satu komunitas. Mereka menggunakan resep yang hampir sama. Ayah Endang bahkan pernah menjadi tokoh penting di kelompok itu. Meski kini para pedagang berjualan sendiri-sendiri, jejak persaudaraan itu masih terasa hingga sekarang. Beronggalan. Dan dulu tuh pas masih kelompok itu di sini ya? Sini semua pada di sini. Jadi yang kontraknya yang naungan bapak semua. Jadi tinggal berangkat, ambil daging berapa potong tuh, habisnya berapa, ntar setoran. Gitu. Jadi orang-orang sudah tahu ya kalau misalkan oh gulai dok-dok pasti dari sini, dari Medono sini. Iya. berapa. Sekarang udah sendiri-sendiri, enakan sendiri-sendiri, nggak mencar. Nah bapak sekarang makan di depan, ya sekarang ini kita turunin istilahnya ya. Nah sekarang bapak kan di rumah rehat, namanya udah tua ya. Gerobak dan sepeda menjadi identitas gulai dok-dok selama puluhan tahun. Meskipun sepedanya sudah tidak digoes, bagian itu tetap dipertahankan. Dan di dalam gerobak inilah tersimpan berbagai perlengkapan dagang, mulai dari piring, lontong, hingga peralatan masak. Terus kedua kalau bawa kuah, dagingnya kan masih banyak, itu sekaligus dibawa atau satu-satu? Masih ada di dalam, bawa separuh kuahnya. Terus nanti kalau misal habis atau kurang,
ngambil lagi. Ngambil lagi. Iya, kuahnya ngambil lagi, juga dagingnya ngambil lagi. Nah, kalau buat piring-piringnya Piring ini dalam separuh ada ya, dalam. oh, di dalam ada lagi. Ah, Nanti kita, dalam. sambil lihat ya. Iya, dalam. Juga lucu ini kan kalau Ini kolong juga, Ini di lontong, piring ada. oh itu ya. Oh, dia dalam banget ya, muat banyak nih Iya. ternyata. Piring dalam banyak ya. Piring sama lontong aja, kalau daging nggak ada yang di dalam. Nggak ada. Di atas Kalau daging semua. pasti di atas semua. Apa atas lebih semua. gampang gitu ya? Iya, ngambilnya lebih cepat. Sebelum menggunakan sepeda dan gerobak, pedagang gulai dok-dok dulu berjualan dengan cara dipikul. Gulai dok-dok ini pasti kalau aku lihat tuh harus kompornya tuh harus nyala terus. Nyala gitu. terus. Itu Iya, biar kenapa? Biar maksudnya kan ini kan yang panas tuh, biar panas terus. Kedua nggak tahan basi. Oh, Jadi sampai siang sampai malam nggak basi. Kan karena dari pagi tuh. Iya. karena dia ada kelapanya gitu ya. Serundengnya. Tapi ada efeknya nggak buat sama dagingnya Matur atau kayak jeroannya jadi Kalau terlalu- kalau dingin, Oh, iya. Jadi kayak ngendal gitu, tahu ngendal nggak? Maksudnya kayak berlemak gitu sih. lemaknya tuh kayak beku Oh gitu iya ya. gitu. Kalau didinginin tuh, makanya gini kan diangetin terus, nggak pernah mati. Ada juga pedagang seperti Iskandar yang memilih gerobak tanpa sepeda. Menurutnya gerobak tanpa sepeda lebih hemat tempat jika berjualan di lapak pinggir jalan. Lebih enak seperti Ini ini kayak daripada kios ya. iya. Kalau kios mungkin ya agak sebanyak terlalu tinggi. Kalau ini kan cuma berapa itu. Dan juga ciri khasnya gulai dok-dok pasti gerobakan. Gerobakannya aja nggak ini. Kalau di warung-warung kan kebanyakan itu kan gulainya pakai jeroan semua. Terus pakai santan. Kalau di warung-warung itu. Meski cara berjualan telah berubah, penjual gulai dok-dok tetap mempertahankan cita rasa serta harga yang murah. Pembeli cukup mengeluarkan Rp10.000 untuk satu porsi gulai dok-dok. Jika dirunut dari jejaknya, gulai memang merupakan hasil pengaruh budaya Arab dan India. Masyarakat Pekalongan pun melakukan adaptasi dengan menambahkan serundeng ke dalamnya. Penggunaan daging hingga ke jeroan mencerminkan kearifan lokal masyarakat Pekalongan yang bisa memanfaatkan semua bahan pangan. Apalagi dengan ciri khas keliling dan menggunakan gerobak sepeda, ini membuat gulai dok-dok menjadi beda dibandingkan gulai kambing pada umumnya.